Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini, guru sejarah budaya Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Bina Karya Putra, Kecamatan India, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025, angkatan pertama di PTK Unsi Samarinda. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Bina Karya Putra. Praktik pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 5 dengan materi Kisah Teladan Abu Bakar As-Siddiq. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Alwi memimpin doanya. Jaga doa mulai. Dengan bentuk PJBS, ya. Nanti anak-anak akan membuat proyek berupa poster. Siapakah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Benar sekali. Jadi yang memimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tepat sekali karena kita akan membahas tentang materi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar atau YouTube mengenai tentang Abu Bakar As-Siddiq. Anak sekalian, mari kita saksikan itu mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah lahir di Mekah tahun 573 Masehi, dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya, memiliki kedudukan terhormat di kalangan masyarakat. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan jujur sebelum memeluk Islam. Berkat sifatnya ini, ia menjadi sahabat terdekat Rasulullah SAW.
Islam segera memeluk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW, dan As-Siddiq diberikan karena selalu membenarkan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sangat setia dan percaya kepada Rasulullah SAW. Pengorbanan untuk Islam, menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam, menemani Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah, serta selalu berada di sisi Rasulullah SAW dalam setiap perjuangan. Abu Bakar As-Siddiq selalu rela mengorbankan nyawa dan hartanya demi memajukan Islam. Ia benar-benar mencontohkan pengorbanan dan kesetiaan. Khalifah pertama dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, menghadapi berbagai tantangan seperti gerakan murtad dan nabi palsu, berhasil menyatukan kembali umat Islam. Pencapaian penting menumpas gerakan murtad dan nabi palsu, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam meskipun hanya menjabat sebentar sebagai pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq telah banyak jasa bagi umat Islam. Sifat-sifat mulia yaitu yang pertama jujur dan percaya, tegas dan bijaksana, rendah hati dan sederhana. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang memiliki banyak sifat yang patut dikagumi. Marilah kita meniru teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wafatnya Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, yaitu tahun 634 Masehi. Dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW, meninggalkan warisan kepemimpinan yang berani dan adil. Pelajaran yang bisa diambil yaitu keimanan yang kuat dan tak tergoyahkan, kesetiaan dan pengorbanan dalam berjuang, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, kerendahan hati dan kesederhanaan. Kisah Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita banyak pelajaran. Kesimpulan, salah satu tokoh yang telah memberikan kontribusi penting bagi Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Marilah kita doakan beliau agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, jadi pada pagi hari ini Ibu akan membuat beberapa kelompok ya. Ibu akan buat 3 kelompok untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi di akhir materi ini nanti Ibu anak-anak akan membuat proyek berupa poster. Jadi materinya nanti disimak, nanti kita membuat poster mengenai apa tentang keteladanan Abu Bakar. Ya, jadi kita mau bikin 3 kelompok. Kelompok pertama, ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama, yang ini kelompok 2, dan sebelah itu kelompok yang ketiga. Jadi kita mau bikin proyek berupa poster. Jadi anak-anak kemarin disuruh bawa apa di bawah? Bawa ya. Jadi kita nanti mau bikin poster tentang profil Abu Bakar, terus tentang mengenai perang hijrah dan pada saat pengumpulan Al-Quran. Itu akan bagikan yang pertama, kelompok pertama ini ya. Jadi nanti kalian tempel dan nanti didiskusikan di depan ya, dalam setiap kelompoknya. Ini yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya gitu ya. Ini adalah
tak menghadapi beliau dan Rasul Radin Hadi menolong itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok yang kedua maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke kelompok yang ketiga. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita menampilkan hasil karya masing-masing kelompok, maka kita akan mengevaluasi atau menganalisis dari setiap kelompok. Kelompok yang pertama tadi apa? Kenapa? Teladan mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa intinya? Dari teladan mulia apa? Isi dari teladan mulia Abu Bakar As-Siddiq apa? Bisa dibacakan? Mas Afandi. Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk kelompok Rasyidin pertama yang dihormati. Sifat utama Abu Bakar: 1. Siddiq, sangat jujur dan membenarkan kebenaran. 2. Setia dan berani. 3. Rendah hati. 4. Adil dan tegas. 5. Dermawan. Oke, itu adalah tentang teladan mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang kedua yaitu tentang peristiwa penting masa kepemimpinannya tentang perang Riddah. Bisa dibacakan? Latar belakang perang Riddah. 1. Banyak suku Arab yang menganggap perjalanan mereka telah berakhir. 2. Beberapa pemimpin menyatakan dirinya sebagai nabi palsu seperti Musailimah Al-Kadzdzab, mereka menolak otoritas Abu Bakar sebagai khalifah. 4. Ada yang hanya menolak membayar zakat, bukan menolak Islam secara kepemimpinan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok tentang pengumpulan Al-Quran. 1. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan dalam satu mushaf agar tidak ada bagian yang hilang. Kita menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran hari ini, maka kita akan merefleksikannya. Sekarang kita akan bertanya, apa yang bisa dipelajari dari Abu Bakar? Nilai-nilai apa? Siapa yang bisa menjawab? Afandi? Nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari sifat-sifat Abu Bakar? Setia dan berani, rendah hati, adil dan tegas, dermawan. Oke, jadi itu adalah nilai-nilai daripada sosok Abu Bakar. Nah, sekalian, selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian asesmen kepada anak-anak berupa soal tulis ya, jadi dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jadi nanti dikumpulkan itu ya.
dikoreksi ya. Mengukur seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Oke, anak-anak sekalian, untuk materi hari ini ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa isi dari materi hari ini ya, serta bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup materi ini dengan membaca Alhamdulillah.